Berjalan sendiri di dalam kelam, di tengah jalan turun hujan. Sukses tidak datang semalam, butuh perjuangan dan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku awali aktivitas aku hari ini dengan masak-masak. Ini tuh masih di hari yang sama dengan hari aku food prep dan Pak suami yang lagi mempreteli lemari itu ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya belum terlalu sore banget sih ya. Ini tuh kayak habis zuhur gitu. Aku tuh mau gercep aja buat masak karena memang rencananya nanti aku itu mau pergi keluar rumah buat jalan-jalan tipis. Kira-kira aku itu mau kemana? Kalian simak aja video aku sampai selesai dan jangan kalian skip-skip ya. Itu tadi di awal video aku itu lagi ngerebus cabe, bawang sama tomat ya. Karena memang hari ini tuh aku pengen masak sambal jengkol lagi. Aku tuh kan udah lama tuh ya nggak masak sambal jengkol yang cabenya itu direbus. Kalau dulu kan aku sering banget ya teman-teman masak sambal jengkol tuh cabenya direbus dulu dan itu kayak bener-bener mantul banget. Jadi karena memang terkadang itu aku ngerasa itu tuh jadi lama gitu ya, jadi nggak aku pakai gitu cara itu. Jadi sekarang tuh aku kepengen banget dan kayak bener-bener rindu gitu ya dengan sambal jengkol yang cabenya itu direbus dulu di awal, baru deh nanti itu tuh entah diulek atau di blender menggunakan minyak kayak lebih mantul gitu. Nah lanjut di itu aku udah ngegoreng jengkol di wajan aku, terus lanjut di panci yang kecil itu tuh aku mau bikin sayur gitu ya rencananya. Jadi tadi aku udah tumis bawang merah sama bawang putih yang udah aku iris lalu aku kasih air. Nah ini dia cabenya mau ke blender aja, aku masukin aja cabe sama bawang merah, bawang putih dan juga tomatnya ke blender lalu aku kasih minyak buat menghaluskannya tapi sedikit aja ya karena kan ini tadi udah direbus jadi dia itu udah ada kandungan airnya. Nah jengkolnya udah mateng aja nih teman-teman, jangan lupa langsung direndam ke air dingin ya biar jengkolnya itu empuk. Pokoknya itu kalau misalnya jengkol yang udah rada tua kayak gini tuh kalau misalnya habis digoreng itu jangan sampai yang terlalu kering banget kita ngegorengnya. Pokoknya kalau misalnya udah kelihatan mateng angkat dan langsung direndam ke dalam air, itu asli jengkolnya itu bener-bener empuk dan kayak ya enak aja buat dimakan gitu. Nah ini ya teman-teman, sayurnya adalah sayur toge, aku udah cuci bersih gitu ya untuk sayur togenya tadi. Untuk sayur toge yang aku beli di video food prep aku sebelumnya itu tuh semuanya aku pakai buat aku masak hari ini ya. Karena emang ya udah lama banget nggak masak sayur toge dan itu kayak bener-bener enak. Aku tambahin daun bawang sama daun sop atau daun seledri juga ya teman-teman ke togenya supaya lebih enak aja gitu ya ntar kuahnya. Untuk jengkol di sini temennya itu teri ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak bener-bener mantul banget sih ya teman-teman. Ini tuh kayak bener-bener Pak suami itu bolak-balik buat makan, katanya itu sambalnya itu enak banget, malah cabenya kurang banyak gitu ya teman-teman. Aku masukin cabenya, jadinya kata Pak suami cabenya itu kurang banyak gitu ya karena memang mungkin kalau cabe yang udah direbus dulu lalu diulek atau di blender menggunakan minyak itu jauh lebih mantul sih rasanya. Untuk kalian yang belum pernah nyoba, kalau mau bikin sambal cabenya direbus dulu, boleh untuk kalian coba ya teman-teman. Rasanya itu super endul-endul, tak kendul-kendul, ngeunah pisan, cailah. Padahal aku tuh nggak ngerti ya itu artinya apa. Aku tuh sering aja denger, jadi aku bilang maaf ya teman-teman kalau misalnya salah dalam pengucapannya. Nah di sini aku juga mau cicil maksudnya buat bebersih di sini karena seperti yang kalian tahu lah ya kalau misalnya masak-masak itu banyak ngeluarin perabotan, jadi langsung dicicil dibersihin aja. Nah ini dia ya teman-teman, sambalnya itu udah setengah mateng, jadi aku masukin deh untuk jengkolnya lalu aku diamkan beberapa saat biar kandungan air di jengkolnya itu hilang. Pokoknya ini tuh udah sering banget lah ya aku praktekin. Nah ini juga untuk sayur togenya udah mateng, langsung aja aku salin juga ke dalam wadah. Dan di sini tuh kuahnya kebanyakan, jadi aku tumpahin lagi ke dalam pancinya gitu ya. Nah ini tuh udah mateng. Untuk sambal jengkolnya langsung aku masukin terinya, aku aduk-aduk aja sampai merata. Dan aku tuh bakalan langsung salin juga ke dalam piring seperti ini. Jadi pas mau makan nanti tuh udah enak gitu ya teman-teman. Nah ini dia menu kami hari ini, ada tumis toge, terus juga ada sambal jengkol dan ikan teri. Masya Allah teman-teman, ini tuh bener-bener enak banget dimakan pakai nasi anget. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Masya Allah ini tuh bener-bener menggugah selera banget sih menurut aku ya. Kayak bener-bener mantul gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh rasanya tuh bener-bener nikmat banget.
Nah lanjut, seperti yang udah sering aku lakuin di video aku yang gak pernah aku skip, habis masak langsung beberes. Dan aku tuh memang ingin selalu memasukkan part ini ya, agar kalian juga itu terekam di alam bawah sadar kalian. Kalau misalnya habis masak itu wajib bebersih, jadi pas kita tinggal dapur kita itu udah bersih dan udah rapi. Nah setelah aku beres masak tadi itu tuh aku lanjut aja buat nyapu di area samping rumah. Ini adalah tempat yang aku membersihkan rumput di beberapa video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini tuh baru sempat buat aku sapu karena ya kemarin tuh udah kecapean gitu ya, udah nggak sempat lagi karena aku beres ini tuh juga udah hampir jam 6 sore gitu. Jadi kan nggak aku sapu. Barulah hari ini tuh aku sempat buat nyapunya gitu ya teman-teman. Makanya tadi tuh aku nggak tidur siang. Posisinya pas aku nyapu ini sih anak-anak sama pak suami itu pada tidur siang ya teman-teman. Kalau aku sih nggak apa-apa lah, aku berkegiatan sendiri aja kayak gini karena aku tuh seneng kalau misalnya rumah dalam sekelilingnya itu pada bersih. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi aku tuh mau bersih-bersih juga yang di dekat dapur aku sana ya teman-teman. Aku mau rapi-rapihin, cuman nggak tahu kapan sih. Pokoknya nunggu niatnya aja dan semampunya badan aja gitu ya, karena takutnya kalau di awal udah diniat-niatin tapi badan itu malah nggak sanggup kan susah juga. Jadi ya tergantunglah keadaan badan nantinya gimana. Oh iya, aku juga mau sekalian ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton dan yang udah klik ya video aku ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dan semoga bisa menghibur. Untuk kalian yang baru bergabung, perkenalkan ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh kalian bantu aku ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika ada kritik dan saran boleh kalian sampaikan, dan jika berkenan boleh juga untuk kalian share seluruh videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian. Semoga kalian tuh mau balik dan balik lagi ke video aku ya. Pokoknya untuk kalian yang ingin mengapresiasi video aku ini dengan sedikit memberikan gift atau hadiah, boleh untuk kalian klik tanda terima kasih yang ada di bawah judul aku atau tanda logo love yang ada huruf dolarnya di dalamnya. Itu bisa kalian klik ya, seperti kalian tuh menyawer video aku atau mungkin kalian tuh ingin memberikan apresiasi kepada video aku ya teman-teman. Untuk kalian yang udah ngasih super thanks atau mengapresiasi video aku ini dengan membeli super thanks, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian tuh selalu dimurahkan, amin. Nah di sini aku udah beres buat membersihkan rumput-rumput ini ya, walaupun masih belum terlalu bersih semuanya tapi udah cukup lah ya. Nah lanjut nih teman-teman, di sini aku tuh lagi mempersiapkan barang-barang yang mau dibawa. Aku tuh mau pergi ngajakin anak-anak mandi ke sungai ya teman-teman. Jadi di tempat tinggal aku itu tuh nggak terlalu jauh dari sini ya. Itu tuh ada tempat pemandian gitu, kayak sungai gitu sih teman-teman. Jadi aku mau ngajakin anak-anak buat main ke sana dan mandi ke sana. Udah lama banget gitu ya aku tuh nggak ke sana karena ya gitu terkadang itu udah sibuk dengan segala urusan dan kayak ngerasa nggak sempet. Makanya hari ini tuh aku ngajakin pak suami buat pergi ya, karena memang lagi kepengen refreshing aja ya, nggak apa-apa walaupun cuman mandi di sungai, tapi aku tuh udah kesenengan gitu ya diajak kayak gini, kayak sejenak menghilangkan rasa penat dan juga kayak kita itu mandinya itu kayak bener-bener di alam gitu loh teman-teman, kayak bener-bener seru gitu ya. Pokoknya kalian tuh ikutin terus video aku ini sampai selesai dan jangan kalian skip. Nah ini aku udah di perjalanan ya teman-teman. Ini aku sama pak suami dan anak-anak juga. Pokoknya di sini tuh cuacanya itu nggak yang terlalu terik-terik banget, rada-rada mendung. Bahkan ya teman-teman, pas aku lagi mandi-mandi kayak gini, ternyata di kampung tempat tinggal aku itu tuh hujan lebat. Tapi alhamdulillahnya kami malah nggak ada yang kena hujan di jalan. Nah ini pemandangannya bagus banget ya teman-teman. Ini adalah bekas perkebunan sawit, tapi sawitnya itu yang besar-besar udah ditumbang dan itu tuh lagi penanaman bibit baru. Jadi kayak lebih lega gitu ya pemandangannya, Masya Allah. Ini tuh benar-benar indah banget. Nah ini aku udah sampai di simpang tempat pemandiannya. Itu namanya adalah Flora Sulem ya teman-teman, atau disingkat atau kepanjangan dari Sulem itu adalah Sungai Lembu. Jadi nggak tahu sih kenapa namanya itu Sungai Lembu, tapi di sini tuh memang kayak rame banget ya orang kalau yang mandi-mandi ke sini. Dulu sih sebelum ada Twin itu tuh aku sering banget mandi-mandi kesini barengan kakak ipar aku, tante-tantenya pak suami kayak gitu ya. Terkadang dari rumah kami tuh bawa bekal teman-teman, kadang mie goreng, kadang kami bikin nasi bungkus dari rumah. Terus nanti habis mandi-mandi makan-makan gitu, Masya Allah benar-benar nikmat. Tapi karena ini bawa anak-anak riwuh jadi aku nggak bawa bekal ya. Tadi udah makan aja di rumah, terus cuman bawa beberapa jajanan aja buat anak-anak gitu.
Dan ini kami itu udah sampai di tempatnya, di sungainya. Airnya itu jernih ya teman-teman, dan juga untuk dasar sungainya itu adalah pasir dan kerikil. Jadi itu kayak bener-bener bagus banget untuk airnya. Anak-anak itu kesenengan ya teman-teman diajak ke sini. Aku tuh nggak bisa yang terlalu ngasih sound suara asli ya teman-teman, karena asli beneran deh teman-teman. Ini tuh berisik banget gitu ya di sini tuh. Banyak orang, banyak anak-anak yang teriak-teriak gitu ya. Jadi berlawanan dengan suara aku yang dubbing ini. Jadi ya kalau misalnya nanti ada suara-suara yang berisik-berisik daripada keganggu gitu, mending aku silent aja gitu, karena beneran ini tuh bener-bener berisik banget karena rame banget ya anak-anak. Terus ini juga memang kebetulan kan di hari Minggu, jadi ini tuh lumayan banyak orang yang mandi-mandi ke sini. Bahkan sekarang ini tuh kayak kayak orang tuh selalu aja berdatangan buat kesini gitu, buat mandi-mandi. Ini tuh nggak yang dalam ya teman-teman, jadi enak buat ngajakin anak-anak. Nah ini tadi aku sengaja banget dari rumah itu bawa tripod yang pendek, jadi aku tuh selipin aja tripodnya itu di tepi sungai kayak gini. Kayak aku tanam gitu ke dalam pasir supaya tripodnya itu nggak jatuh. Aku juga nggak bawa pengaman handphone, jadinya itu aku rada was-was sih sebenarnya teman-teman. Makanya tadi Pak suami bilang udah taruh aja di tepi sungai, cari yang memang nggak terlalu banyak air gitu ya, karena ini arusnya lumayan deres gitulah. Kalau misalnya buat handphone takutnya nanti jatuh kan. Makanya di sini aku itu taruh aja handphonenya di sini. Masya Allah ya teman-teman, itu pemandangannya indah banget. Di atas sana itu rame banget orang, sampai anak-anak itu menjerit-jerit gitu kedengeran. Nah di sini tuh aku nggak bisa banget buat ngasih sound suara asli yang jelas gitu ya, asli deh. Kayak bener-bener berisik gitu. Tapi setidaknya kalian tuh bisa lah ya menikmati pemandangan di sini. Masya Allah itu benar-benar indah banget, dan airnya itu dingin teman-teman. Aku tuh sampai rasanya itu nggak kuat buat mandi-mandi di dalam air itu, terlalu lama. Tapi kalau anak-anak jangan ditanya ya teman-teman, nggak mau pulang. Pas aku ajakin pulang mereka itu malah nangis. Tapi ya mau gimana, kalau misalnya mandi-mandi kayak gini nggak boleh yang terlalu lama banget, takutnya itu masuk angin gitu kan. Jadi ya mainnya secukupnya dan sewajarnya aja. Untuk tiket masuk ke dalam sini tuh bayar satu motor itu 10.000, itu udah naik ya. Kalau dulu mah cuma 5.000. Cuman mungkin karena memang ini tuh makin lama itu makin banyak perbaikan gitu ya. Terus juga tempatnya itu kan selalu dijaga kebersihannya sama orang yang punya gitu ya. Ada yang punya lahannya inilah ya teman-teman. Jadi itu tuh dinaikin ongkos karcisnya itu 10.000 satu motor gitu. Kalau mobil sih aku nggak tahu ya, karena kan aku nggak punya mobil. Jadi keseringan itu kesini kan pakai motor. Jadi itu satu motor dimintanya 10.000 aja. Dan alhamdulillah dengan hanya uang 10.000 buat masuk ke sini tuh bisa ya teman-teman buat menenangkan pikiran. Masya Allah pokoknya di sini tuh betah banget deh buat berlama-lama. Anak-anak itu benar-benar kegirangan banget, itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Masya Allah seneng banget ya ngeliat anak-anak itu bahagia, gembira kayak gini. Siapa nih yang daerah tempat tinggalnya itu berdekatan dengan tempat aku mandi-mandi ini? Ayo dong teman-teman, kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu gitu ya, ternyata ada tetangga-tetangga aku yang nonton. Jadi boleh deh pokoknya untuk kalian itu tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian itu tahu daerah ini. Oh ya, daerah ini tuh maksudnya tempat aku lagi mandi-mandi ini tuh pas mau 1 hari sebelum bulan puasa. Itu kan kalau di sini kan ada kayak acara berlimau gitulah kalau kami orang Minang bilangnya teman-teman, atau mungkin di tempat teman-teman itu bilangnya punggahan gitu kan, 1 hari sebelum bulan puasa. Itu tuh di sini Masya Allah rame padat, itu sampai parkiran aja tuh susah buat nyarinya. Terus orang jualan itu rame banget teman-teman. Pokoknya di sini tuh ya bener-bener enak banget deh suasananya buat mandi-mandi dan sekedar refreshing bersama keluarga. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa sedikit memberikan hiburan, memberikan inspirasi, serta mungkin bisa juga memotivasi teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Aku akhiri video aku sampai di sini ya teman-teman, karena memang ini tuh aku mau menikmati mandi-mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.